Halo, selamat datang semuanya kembali lagi di podcast Women Crisis Center Jombang. Kali ini kita akan membahas tema yang luar biasa tentunya, yakni Master of PKRS atau praktik baik guru MTS dan SMP dalam mengimplementasikan PKRS sebagai upaya pencegahan kekerasan di satuan pendidikan. Hari ini kita akan membahas kisah inspiratif ini bersama guru SMP dan MTS yang telah mengimplementasikan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual atau biasa disebut dengan PKRS itu sendiri secara kreatif dan efektif di sekolah mereka. PKRS bukan hanya soal memberikan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, akan tetapi juga membekali remaja dengan keterampilan untuk membuat keputusan yang bijak, tetapi juga memahami kesetaraan gender, membangun rasa saling menghargai. Lebih dari itu, PKRS adalah salah satu upaya nyata untuk mencegah kekerasan di satuan pendidikan, baik kekerasan fisik, verbal, maupun kekerasan berbasis gender. Dalam obrolan kali ini, kita akan mendengar secara langsung dari narasumber terpercaya tentunya, dengan langsung pengalaman para guru yang menjadi garda terdepan dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan inklusif. Mari kita simak dengan baik yang monggo dari Ibu Fat dan juga Ibu Yeni, monggo untuk perkenalan bersama dengan teman-teman online semuanya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Fatimah dari MTSN 1 Jombang. Posisi saya sekarang sebagai guru BK dan juga sebagai salah satu Master Teacher of PKRS dari 4 Master Teacher yang ada di Kabupaten Jombang. Monggo Ibu Yeni. Ya, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Rahmawati, saat ini sebagai Kepala SMP Negeri 2 Diwa. Oke, tentunya sudah disampaikan tadi dengan Bu Fat bahwa Bu Fat ini juga salah satu master teacher yang ada di Kabupaten Jombang. Mungkin bisa dijelaskan dulu nih Bu, mungkin teman-teman online di sini kan pasti banyak yang nggak tahu ya kayak Master Teacher of PKRS itu apa dan bagaimana perannya dalam mengimplementasikan PKRS itu sendiri dalam pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Nah, pengalaman saya sebagai Master Teacher of PKRS ini diawali dari undangan dari yang pertama dulu kan Rujes ya. Rujes yaitu ruang temu generasi sehat yang sekarang yaitu YGSI, di mana ada 2 madrasah dan 3 SMP di Kabupaten Jombang yang diundang ke Bandung untuk mengikuti pelatihan PKRS. Seperti itu. Nah, kemudian di tahun 2024 itu dari YGSI melakukan rekrutmen Master Teacher of PKRS. Nah, kemudian kami melakukan pendaftaran untuk seleksi tersebut dan akhirnya diambil 4, di mana 2 dari madrasah dan 2 dari SMP, seperti itu. Dan tugasnya itu adalah mengimbaskan atau memberikan pelatihan kepada guru-guru yang lain untuk memberikan materi PKRS di satuan pendidikannya, jadi kepada anak-anak, seperti itu. Oke, berarti Master Teacher ini hanya ada 4 di Kabupaten Jombang. Salah satunya Ibu. Iya. Dan tugasnya itu untuk mengimbaskan atau memberikan pelatihan secara khusus kepada guru-guru yang waktu itu nggak terpilih untuk ikut di Master Teacher ini. Iya. Agar semua guru-guru mengimplementasikan terkait pendidikan PKRS ini. Iya. Lalu gimana Ibu memaknai PKRS sebagai upaya pencegahan kekerasan di MTSN 1 Jombang? Dan apa yang menurut Ibu paling penting di program ini di sekolah? Nah, ini PKRS yang perlu kita ketahui ya. Jadi kan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas. Memaknainya itu bahwa tidak hanya sekedar pada kesehatan reproduksi aja dan juga tidak hanya sekedar pada kekerasan aja, karena yang harus kita pahami bahwa PKRS itu mengajarkan satu keterampilan kepada para peserta didik agar mereka itu bisa berperilaku di dalam menghadapi kejadian-kejadian yang berkaitan dengan
kesehatan reproduksi dan seksualitasnya, seperti itu. Nah, kemudian yang diajarkan dari PKRS itu bukan hanya tentang fisiologisnya aja, tapi juga tentang psikologis. Nah, psikologis itu satu ada emosionalnya, kemudian ada sosialnya, dan kemudian ada kognitifnya. Nah, untuk yang tadi fisiologis tentu yang kita sampaikan kepada peserta didik adalah tentang kematangan organ reproduksi baik laki-laki maupun perempuan dan dampak dari kematangan organ reproduksi tersebut. Kemudian untuk yang psikologisnya itu kan tadi ada 3. Yang pertama itu adalah sosial. Nah, di sini untuk sosial diajarkan keterampilan tentang bagaimana menjalin relasi dengan sesama, baik itu lawan jenis maupun sejenis, dan juga masyarakat sekitar. Kemudian untuk yang emosi ya, nah emosi ini jadi bagaimana mereka bisa mengelola emosi, mengendalikan emosi, dan ini nanti dampaknya salah satunya itu di dalam pencegahan kekerasan. Karena yang terjadi adalah kenapa bisa terjadi kekerasan rata-rata karena para peserta didik itu kurang bisa mengendalikan emosinya sehingga mereka di dalam menyelesaikan masalah cenderung menggunakan kekerasan seperti itu. Nah, kemudian untuk yang kognitifnya. Nah, kognitifnya itu PKRS itu mengajarkan keterampilan pada peserta didik supaya mereka bisa berpikir lebih lanjut tentang hal-hal yang perlu mereka lakukan berkaitan dengan banyak hal, misalnya tentang bullying, mereka harus berpikir tentang dampak-dampaknya, kemudian tentang HIV, tentang seks bebas, tentang relasi dengan lawan jenis, itu harus mereka pikirkan dan mereka dilatih untuk mengambil keputusan yang tepat, seperti itu. Ini sangat kompleks tentunya Ibu, terkait ternyata bentuk dari PKRS ini benar-benar sangat kompleks di sisi fisioterapi, fisiologis atau fisiologis. Dan juga psikologisnya. Mungkin melalui sosialisasi bullying itu belum cukup ternyata ya. Kayak harus juga melalui bimbingan secara kognitif agar dia mampu untuk berpikir ke depan ketika melakukan hal yang akan dilakukan. Oke, luar biasa. Mungkin dari sini bagaimana pandangan Ibu ini terkait pentingnya PKRS di SMPN 2 Niwa? Apakah ada konteks khusus yang membuat tema ini relevan di sekolah Panjenengan? Kalau dari di SMPN 2 Niwa ya, saya masih baru di situ. Jadi tahu saya PKRS ini ternyata diterapkan di sekolah itu justru di SMP Negeri 2 Niwa, karena salah satu dari 4 sekolah ya Ibu ya, sekolah negeri yang ada di Jombang itu salah satunya SMP Negeri 2 Niwa gitu. Dan melihat dari konteks yang ada di SMP Negeri 2 Niwa ya sangat relevan, karena sebenarnya itu tidak hanya untuk SMP Negeri 2 Niwa aja, tapi untuk seluruh siswa-siswi SMP. Karena pada dasarnya SMP itu kan masa-masa peralihan ya dari anak-anak ke masa remajanya. Tentunya di situ ada banyak hal yang terjadi pada dirinya, ada banyak perubahan yang terjadi pada dirinya yang mungkin mereka nggak akan nggak akan mudah ngomong, mungkin ke orang tuanya aja mungkin enggak. Ini apa sih yang saya rasakan yang terjadi pada diri saya, itu soal pribadi aja. Belum soal yang disampaikan seperti yang disampaikan oleh Bu Fatimah itu yang begitu kompleksnya itu tadi. Makanya di Niwa pun sangat penting ini untuk diterapkan gitu. Apalagi saya sebagai pimpinan sangat mensupport itu gitu. Jangan berhenti, seandainya ini nanti, ini kan tahun kelima ya kalau nggak salah ya, dari istilahnya yang dari JGSI itu dari tahun kelima programnya, jangan berhenti sampai di situ. Meskipun programnya sudah berhenti, setidaknya dari sekolah harus terus mengimplementasikan karena dampaknya yang sangat baik gitu. Oke. Karena kan mengingat dari usia SMP itu kan rasa ingin tahu siswa itu kan sangat tinggi dan kurangnya rasa percaya diri ketika nggak ada yang
dampingi. Dia takut, tapi takut juga mau bertanya. Iya, gitu. Apalagi sekarang adanya media sosial, nanti dia carinya di sini di HP, Tambahnya, belum tentu memberikan jawaban yang pas untuk dirinya. Malah out of control Iya. Ini tentunya sangat berkaitan untuk PKRS ini sendiri. Perannya sangat penting ketika siswa merasa bingung dengan apa yang dipertanyakan dalam dirinya, pasti dengan adanya PKRS ini membantu mereka untuk menuntun nih. Oh, di sini ternyata, oh di sini. Oke. Kemudian dari Bu Fat sendiri, bisa nggak sih Bu diceritakan pengalaman pertama Ibu ketika menerapkan PKRS di MTSN 1 Jombang ini? Apa tantangan yang kira-kira yang dihadapi waktu itu? Dan bagaimana respon Ibu saat itu? Yang pertama kali kan berarti dari tahun 2022 ya. Itu bulan Mei ketika kami diundang di Bandung. Kemudian dilanjutkan bulan Juli kami menerima pelatihan di Jombang tentang PKRS. Nah, setelah itu pulang dari sana itu kan kami membuat tindak lanjut. Rencana tindak lanjut. Nah, rencana tindak lanjut itu kemudian kami implementasikan di MTSN 1 Jombang, yaitu berupa materi PKRS itu disisipkan di mapel. Disisipkan di mapel. Jadi dari modul kelas 7 dan modul kelas 8 itu karena kami masih terbatas ya, hanya ada 4 orang waktu itu kan berangkat di Bandung itu. Jadi kami berempat itu memberikan materi PKRS hanya kepada kelas 7 saja. Hanya kepada kelas 7, di mana satu guru itu memegang 2 kelas seperti itu. Nah, terus kemudian tahun berikutnya itu ada perkembangan di mana disisipkan tetap kalau yang di kelas 8 itu kan berarti berjalan 2 tahun ya, tahun depannya ya, tahun 2023. Ya, itu kan tahun 2023 untuk yang kelas 8 itu tetap disisipkan tapi di BK. Ya, di BK. Di BK di mana yang ngajar itu adalah 4 guru tadi. Ya, 4 guru tadi. Di semua sekolah di Jombang itu? Boten. Atau di sekolah yang hanya menerapkan 1 Jombang aja. MTSN 1 Jombang aja. Nah, itu jadi 4 guru tadi itu mengajar di kelas 7. Nah, kemudian yang kelas 7 yang baru itu dengan cara mengumpulkan mereka di masjid dan terjadwal 1 minggu 1 kali. Tetapi layanannya diberikan hari Senin pada sekitar jam 2-an ketika pelajaran terakhir. Nah, kemudian untuk kesannya ya, yang pertama kami kan di latar belakangi gini, kenapa kok kami melihat bahwa PKRS itu perlu untuk diberikan di MTS atau di satuan pendidikan yang lain ya, itu karena melihat tentang adanya angka-angka kuantitatif maupun kualitatif yang disuguhkan dari media sosial, kemudian dari Dinas P3A, bahwa kejadian bullying tinggi, kemudian penggunaan miras tinggi, kemudian HIV meningkat, kemudian kekerasan seksual itu juga meningkat. Nah, ini makanya perlu kami berikan kepada anak-anak kami. Jadi yang jelas kami di awal itu hanya berupaya untuk menurunkan angka-angka itu, khususnya di angka kekerasan, bullying yang sering masih terjadi di MTS. Nah, itu untuk yang 2 tahun itu ya. Terus kemudian di tahun ketiga, berarti tahun 2024-2025, itu ketika kami sudah menjadi master teacher, itu kan selain kami mengimbaskan kepada sekolah lain, kami kan juga mengimbaskan kepada para guru kami. Jadi tidak hanya 4, jadi sekarang itu menjadi ada 17 di sekolah di MTSN 1. Nah, terus itu kami mengajar kelas 7 dan kelas 8 terjadwal. Jadi di mulok namanya, muatan lokal. Maksudnya di muloknya? Ya, di muatan lokal. Itu di kelas 7 dan di kelas 8, di mana yang ngajar itu adalah tadi tim PKRS yang sudah mendapatkan pelatihan. Seperti itu ya. Terus kemudian di tahun 2025 ini, 2025
ini ternyata karena PKRS itu penting untuk diterapkan, yang sebetulnya modul itu hanya untuk kelas 7 dan kelas 8 ya. Tapi kami memberikan lagi untuk kelas 9. Nah, modul yang dipakai itu adalah modul kelas 7 dan kelas 8 yang dibagi rata. Jadi dibagi sesuai dengan pekan efektif di pembelajaran tersebut gitu. Di mana kelas 9 jumlahnya lebih sedikit daripada kelas 8 dan kelas 7. Gitu. Ini sudah kami mulai jadi 3 kelas. Kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Tapi respon siswa waktu itu gimana Ibu ketika adanya program? Ya, nah, respon untuk siswa. respon ya, yang jelas ketika mendengar kata PKRS, pendidikan, kesehatan, reproduksi, dan seksualitas. Ini sama ketika saya pertama kali diundang ke Bandung. Jadi ketika saya diundang ke Bandung, ketika saya menerima pendidik PKRS itu, saya pikir saya akan diajari tentang hal-hal yang berkaitan dengan cash flow. Seperti itu, hanya di segi fisiologis aja gitu ya. Mereka mengira bahwa ini hanya dari segi saya hanya mengiranya itu di situ. Kita akan diajari tentang menstruasi, mimpi basah, tentang bagaimana cara-cara menjaga kebersihan, tentang penyakit menular seksual dan lainnya. Tapi ternyata tidak. Itu yang seperti saya jelaskan di awal, bahwa selain fisiologis itu ada 3 hal yang ada di dalam psikologis itu tadi, yaitu tentang relasi, ya, terus kemudian tentang bagaimana kita mengelola emosi, dan kemudian bagaimana kita mengambil keputusan yang tepat, seperti itu. Nah, ketika saya implementasikan di MTSN 1 Jombang, itu juga sama. Tidak hanya guru, tidak hanya siswa, tapi guru juga. Artinya ngapain anak MTS diajari itu, gitu loh. Jadi awalnya mereka berpikirnya akan diajari hal-hal yang sifatnya itu hanya di fisiologis aja, gitu. Nah, akhirnya si anak-anak itu ketika kami membuka awal ya, di awal implementasi, mereka merasa bagaimana perasaanmu, malu, tabu dan sebagainya. Terus kemudian kita berikan pengantar tentang apa nanti materi-materi yang akan kita berikan. Akhirnya mereka lebih terbuka lagi dan tidak lagi merasa malu. Demikian juga dengan Bapak Ibu guru. Jadi dengan berjalannya waktu, Bapak Ibu guru juga memahami bahwa PKRS itu tidak hanya diajarkan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan fisiologis, tetapi juga hal-hal yang malah itu adalah esensinya, di mana mereka itu murid-murid supaya tidak salah langkah, tidak melakukan bullying, tidak melakukan relasi yang merugikan mereka sendiri, seperti itu, relasi dengan lawan jenis terutama terus kemudian tidak mengkonsumsi narkoba, terutama rokok yang mereka sering coba, kemudian tidak alkohol, kemudian hal-hal yang negatif lainnya lah, termasuk penggunaan media sosial, karena kita ngajari juga tentang bagaimana kita bijak di dalam menggunakan media sosial gitu. Ini tentunya menjadi langkah yang baik sehingga mereka bisa mengenal emosi mereka sendiri, yang awalnya malu-malu, nggak mau terbuka, atau ternyata aku bisa merasakan ini, sehingga mereka bisa mengenal, aku bisa meluapkan ini, ternyata aku bebas untuk ini, untuk melakukan emosi yang aku rasakan ini ternyata divalidasi gitu kan. Itu juga bentuk dari mengenal diri sendiri ya. Iya, betul. Oke, ini tentunya menjadi langkah baik untuk siswa-siswa di sekolah agar semakin mengenali bagaimana kondisi mereka secara fisiologis dan juga secara psikologis. Iya. Oke, kemudian strategi apa sih yang digunakan? Kalau tadi kan sudah di MTSN 1 Jombang, kalau ini di SMPN 2 Ndiwa, mungkin dari Ibu biasanya strategi apa yang digunakan SMPN 2 Ndiwa agar seluruh
guru dan siswa ini aktif terlibat dalam program PKRS? Kalau di SMP Negeri Duandiwa yang awalnya juga sama dari Bufat mulai tahun 2022, lah itu kebetulan pada waktu itu kan kurikulumnya Merdeka ada P5. Oh Ya, ada jadi P5. dimasukkan di situ pada kegiatan P5 itu. Jadi modul-modul itu istilahnya diberikan pada tema, karena waktu itu kita pelaksanaan itu blok, jadi satu blok itu ada tentang PKRS itu, dan tentunya dipandu oleh master teachernya, karena kita punya master teachernya satu gitu di situ. Jadi beliau yang melatih, mengimbaskan pada guru-guru di situ, kemudian diberikan kepada siswa melalui program P5 itu, yang pada waktu itu masih P5 ya. Kalau sekarang berlanjut karena namanya aja ganti, cuma kokurikuler. Dulu P5 itu juga kokurikuler, sekarang itu kan kokurikuler, tapi di dalamnya juga tetap kita melanjutkan itu, tetap kita kasih juga, malah juga kita tahapannya yang dulu kelas 7 sama kelas 8 kita juga kelas 9. Jadi di modul itu kita bedah, kita berikan gitu. Jadi semuanya itu yang loh itu kan kemarin sudah dia dapat gitu, masa sekarang dapat lagi, ya untuk pemantapan kita kasih lagi terus, karena itu sesuatu yang berkesinambungan, tidak bisa berhenti gitu. Wong namanya anak juga mengalami perkembangannya juga terus gitu. Jadi tidak hanya di kelas 7 aja, kelas 8, kelas 9 sekarang masuk pada kokurikulernya gitu. Jadi Bapak yang waktu itu master teachernya juga mengimbaskan pada gurunya, kemudian menyampaikan pada muridnya. Jadi semua elemen yang ada di sekolah itu akhirnya paham PKRS itu seperti apa. Oke. Gitu. Tapi menurut Ibu seberapa penting sih peran guru, wali kelas, terus konselor dalam keberhasilan PKRS itu sendiri? Sangat penting, karena itu kalau di dalam sekolah itu kan ibaratnya rumah. Di dalamnya itu kan ada guru sebagai wakilnya orang tua, gantinya orang tua, apalagi wali kelas gitu kan. Ini garda terdepannya ini yang berhubungan langsung dengan siswa, dan mereka yang tahu sehari-harinya siswa itu seperti apa. Antara siswa satu, siswa lain itu kan punya ciri sendiri-sendiri, dan Bapak Ibu guru yang paham di situ gitu. Ya, ini makanya perannya guru ini, terutama wali kelas juga ya sangat penting untuk memahami ini semua. Apalagi kalau sekarang tambah guru wali, ditambah dengan itu untuk nambah lagi memahami dari sosok siswa itu. Oh, sekarang ada guru wali. Ada guru wali. Jadi yang dia mengikuti dari awal masuk sampai dia lulus. Kalau wali kelas kan kelas itu aja, Tapi kalau guru wali itu dari dia awal masuk sampai lulus. Nah, makanya kan ya istilahnya ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Makanya semuanya juga penting harus paham itu. Gitu. Kalau tadi di MTSN 1 Jombang disisipkan di mapel-mapel gitu ya Bu. Mulok. Mapel. Sekarang kan mulok. Disisipkan di muloknya dari kelas 7 dan 8. Bukan disisipkan. Dijadwalkan sudah jadi mulok. Mulok itu artinya pelajaran. Seperti muatan diniyah itu ya, seperti kayak gini. Jadi pelajaran PKRS. Iya. Jadi pelajaran PKRS sama ya, misalnya kayak pelajaran IPA, pelajaran matematika, ada namanya pelajaran PKRS. Jadi pelajaran PKRS itu sudah terjadwal 1 minggu 1 kali, 1 jam terus ada ulangannya juga. Jadi ketika akhir semester itu ada penilaian akhir semester, kemudian ada penilaian akhir tahun, dan ada rapotnya. Jadi di rapot siswa itu ada nilai PKRS, dan nilainya itu pakai nilai data kuantitatif, pakai data angka, seperti itu, dimana angka itu menunjukkan tentang seberapa paham mereka tentang PKRS. Tapi beda lagi ketika kita ingin mengetahui ketercapaian implementasi PKRS dalam bentuk perilaku itu beda, tergantung dari masalah-masalah yang ditangani oleh Bapak Ibu guru, khususnya guru BK, seperti itu. Misalnya contoh untuk kasus bullying, sebelum adanya PKRS itu ada dan tinggi. Nah, setelah adanya PKRS itu yang pertama berkurang,
cashnya berkurang. Ya, yang kedua itu adalah mereka sudah mulai lebih bisa melapor atau speak up tentang apa yang mereka alami. Karena kami itu para guru BK dan juga guru lain siap untuk menindaklanjuti setiap laporan dari siswa yang berkaitan dengan kekerasan. Kemudian dari saksi atau orang yang melihat, makanya siswa yang melihat itu juga sudah berani lapor, gitu. Dengan adanya PKRS ini, iya, gitu. Dan pelaku sendiri itu juga karena memahami bahaya dari bullying, di mana akan nanti terjadi bagian fisik, kemudian bagian mental, di mana mental dari korban itu akan down dan sebagainya. Mereka juga akan berpikir untuk melakukan itu, gitu. Oke. Terkait tadi sangat pentingnya peran guru, wali kelas, dan konselor. Lalu bagaimana MTSN 1 Jombang ini melihat peran orang tua atau masyarakat dalam mendukung upaya pencegahan kekerasan melalui PKRS ini? Ini kalau untuk orang tua ya, kami kan secara rutin kan mengadakan parenting yang berkaitan dengan PKRS, khusus PKRS ya. Jadi kita itu juga menginformasikan kepada para orang tua tentang adanya mulok PKRS. Kenapa harus kita libatkan mereka? Karena yaitu tadi ada stigma awal di mana orang tua itu mungkin bisa jadi dari kata pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas itu kekhawatiran anaknya akan diajari sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang sebetulnya belum bisa diberikan gitu. Makanya kita memberikan parenting kepada mereka. Nah, dari situ mereka itu kemudian memahami ternyata yang diajarkan dari materi PKRS itu bukan hanya dari faktor fisiologis saja, tapi juga dari psikologis yang seperti saya jelaskan di awal. Sehingga mereka itu lebih welcome ketika ada materi PKRS diajarkan di MTSN 1 Jombang. Dan mereka itu juga bekerja sama dengan kita. Artinya gini, misalnya untuk organ reproduksi aja kita mengajarkan untuk menyebut organ reproduksi harus sesuai dengan nama ilmiahnya. Sama ketika tangan ya tangan. Maaf, ketika kita menyebut penis ya penis, vagina ya vagina. Tidak dalam kata-kata kiasan lain gitu loh. Nah, itu kita sampaikan juga kepada orang tua bahwa itu bukan hal yang tabu untuk disampaikan seperti itu. Oke, ini tentunya menjadi langkah kerjasama antara guru dan orang tua agar peran ketika untuk mengimplementasikan PKRS ini berkesinambungan. Jadi yang di rumah orang tua yang mengawasi terkait bagaimana perilaku dan bagaimana kondisi anak secara psikologis dan fisiologis. Ini jelasnya orang tua juga lebih tahu terkait itu, terkait kondisi anak. Yang di sekolah nanti ada dari ibu-ibu, bapak ibu guru. Terkait bagaimana sebelum terjadi ada pikiran-pikiran yang aneh-aneh sehingga makanya dijelaskan terlebih dahulu apa itu PKRS begitu ya Ibu. Kemudian kepada Bu Yeni sendiri, apa tantangan terbesar dalam implementasi PKRS di sekolah? Kalau tantangan yang paling besar ya untuk saat ini, tapi istilahnya kita juga mulai, tentunya itu tadi karena di sekolah sudah memberikan tentang PKRS pada siswa, tapi di rumah belum memahami. Jadi ini kadang-kadang itu tadi yang disampaikan oleh Bu Fat, ini sesuatu hal yang tabu yang seharusnya kekhawatiran orang tua nih, jangan-jangan anak saya nih nanti nambah berbuat yang enggak karena dijelaskan seperti itu. Nah, akhirnya sekolahan itu membangun komunikasi ya, dengan adanya membangun komunikasi dengan orang tua seperti yang kemarin sudah kita lakukan, mengundang wali murid untuk memberikan pengetahuan tentang PKRS tersebut, baik kelas 7, 8, dan 9, bahwa di sekolah kita istilahnya PKRS ini diberikan dengan maksud dan tujuan bukan mengajari anak-anak untuk berbuat yang
yang tidak baik ya, tapi justru ingin memahamkan pada mereka tentang diri mereka, tentang apa yang ada pada diri mereka, yang berubah pada diri mereka, ya seperti itu gitu ya. Jadi solusinya adalah dengan dari tantangan tadi, iya, menjalin komunikasi dengan orang tua. Kalau gitu. dari Bu Fat sendiri, apa saja tantangan yang sering menjadi Tantangannya ya, yang jelas, tapi kami tetap optimis ya. Kami tetap optimis. Kenapa? Karena kita melihat data di Jombang bahwa kekerasan masih tinggi, kemudian miras juga masih tinggi, dan hal-hal yang lain itu masih tinggi gitu. Nah, itu yang menjadi alasan bagi kami untuk mengimplementasikan itu gitu loh, mengimplementasikan PKRS di MTSN 1 Jombang. Nah, tantangannya itu lingkungan luar malah gitu loh. Artinya kami sudah bersinergi dengan para orang tua, tapi lingkungan pergaulan anak itu kan tidak hanya ada di MTS atau di lembaga, tapi di luar. Nah, di luar kita nggak pernah tahu, orang tua juga nggak pernah tahu anak kita bergaul dengan siapa, dengan temannya, di mana mereka itu kan para remaja ya, yang rasa ingin tahunya itu sangat besar, kemudian ingin coba-coba, mudah percaya. Iya, nah itu sehingga mereka di luar tanpa ada keterlibatan dari orang tua, tanpa ada pengawasan dari guru, mereka melakukan hal-hal yang di luar kendali kita. Misal contoh browsing pornografi ketika mereka itu di warung kopi, warkop dan sebagainya, karena kan mereka juga sering seperti itu. Kemudian ketika mereka pergaulannya dengan orang-orang yang dewasa, bisa jadi kan karena ada otoritas ya, orang dewasa kadang menawarkan hal-hal yang sebetulnya tidak boleh mereka lakukan, tapi akhirnya mereka lakukan karena mungkin ada rasa takut dan sebagainya. Tapi tetap kita harus menekankan pada anak didik kita tentang pengaruh lingkungan yang sangat besar kepada perkembangan mereka, sehingga ketika mereka bergaul, kita sarankan untuk memilih pergaulan yang sehat dan menggunakan waktu luang dengan sehat, kemudian menggunakan HP juga dengan secara baik gitu. Itu tantangannya, yaitu tadi. Oke. Berarti tentunya dalam mengimplementasikan PKRS itu sendiri tantangannya dari luar lingkungan sekolah itu juga sangat besar gitu ya. Mengingat bahwa usia-usia SMP dan MTS itu adalah usia-usia masa peralihan, masa pencarian jati diri, terus rasa ingin tahu yang cukup tinggi sehingga membuat mereka kepo, istilahnya kepo akan segala hal. Iya, mungkin dari situ hanya peran teman sih ya, yang teman yang baik, insya Allah ya mengarahkan dia ke pergaulan yang baik. Tapi ya makanya harapan kami itu kepada orang tua. Harapannya kami itu pada orang tua, kalau kita istilahnya di sekolah sudah menyusun istilahnya materi, memberikan materi sedemikian rupa, harapannya yang di rumah istilahnya lebih kontrol. Ya, ke jam sekian misalkan waktunya setelah pulang sekolah dia mau ngapain, kegiatannya apa. Nah, ini kami harapkan itu orang tua lebih kontrol di situ. Kapan dia itu harus, misalkan dia pengen keluar, namanya anak muda ya, apalagi remaja, diajak temannya nongkrong ke warung kopi, cari yang ada wifi-nya gitu kan, asik di situ. Nah, orang tua kami harapkan itu kontrol di situ. Waktu dia di luar, nah ini dibatasi. Bukan kok kita membatasi, anak kok istilahnya pengen seneng-seneng kok dibatasi, enggak. Setidaknya itu dengan membatasi itu, membatasi waktu itu tadi, misalkan jam 8 harus sudah di rumah, itu kan meminimalisir pengaruh-pengaruh yang ada di luar yang orang tua nggak tahu, yang mungkin orang tua untuk menggunakan HP apalagi yang gaptek gitu. Nah, ini makanya minimal itu melakukan kontrol itu tadi. Mau diatur sedemikian rupa di sekolah, tapi kalau misalkan pengawasan orang tua yang kurang, itu juga menjadikan
gagalnya Iya betul, implementasi karena PKRS ini. kita kalau di lapangan di sekolah ya istilah ketemu anak gini, kok kelihatannya lesu, lemah, nggak semangat ternyata capek Bu semalam itu habis nongkrong sampai tengah malam sampai jam 12. Kamu kelas 7 kelas 7 sampai jam 12 malam gitu. Yang jadi pikiran saya ini orang tuanya gimana? Nggak apa-apa gini. Nah gitu loh, kamu nggak apa-apa kan sudah pada tidur loh. Sudah pada tidur itu sebelum tidur apakah tidak ngecek orang tua ini? Bagaimanapun anak di sini posisinya nggak salah loh, karena mereka itu belum mengerti gitu. Untuk menjaga dirinya itu belum mengerti. Lah inilah mereka. Iya, itu karena usia-usia seperti itu masih butuh pembimbingan, terutama orang tua. Dan itu makanya ini tadi kami harapkan itu kontrol dari orang tua. Controlling. Iya, betul. Itu kalau di MTS itu kan tadi kan pengaruh teman ya. Itu kami punya duta. Jadi duta PKRS. Duta PKRS. Iya. Jadi duta PKRS di mana mereka itu punya peran itu sebagai pelopor. Jadi pelopor, mereka menjadi contoh, menjadi role model bagi teman-temannya tentang bagaimana cara mengambil keputusan yang tepat. Jadi mereka itu sudah pernah berangkat ke Bogor untuk mengikuti pertemuan dengan para duta PKRS dari yang lain, itu dari Langkat, dari Indramayu. Kemudian mengikuti kegiatan di Wonosalam kemarin juga tentang ini Youth Focal Point, di mana mereka itu menjadi narsum bagi teman-teman dari SMP atau MTS yang lain seperti itu. Nah, dari situ tidak hanya di lembaga yang lain ya, di MTS sendiri itu mereka setiap kali ada kegiatan-kegiatan, misalnya kegiatan matsama gitu ya, itu kita libatkan. Misalnya saya ketika memberikan materi itu mereka kita libatkan, dan mereka itu juga betul-betul mengimplementasikan PKRS dalam kehidupan mereka sehari-hari. Itu dari pengamatan saya. Jadi mereka itu sudah tahu persis mana yang bisa atau boleh dilakukan dan mana yang tidak atau yaitu tidak dilakukan seperti itu. Tentunya role model ini juga penting sih sebagai contoh anak-anak langsung kan bagaimana mereka harus mempraktekkan PKRS itu sendiri. Oke. Mengingat tadi banyaknya program-program PKRS seperti yang sudah disebutkan dari Bufa tadi, bahwa ada dari fisiologis, terus psikologisnya dari bagaimana cara mereka mengatur emosi, kemudian bagaimana mereka mengatur relasi, terus juga bagaimana cara mereka bisa mengambil sebuah keputusan dan memikirkan bahwa akan ada dampak dari keputusan yang akan mereka ambil. Oke. Dari beberapa kekerasan di Jombang juga itu didasari karena mereka yang belum bisa mengontrol secara emosi, sehingga ketergantungan secara emosional terhadap lawan jenis atau siapapun itu menjadikan mereka ketergantungan secara emosi. Mengingat usia-usia yang masih rentan gitu. Jadi rasa mudah percaya, terus rasa ingin tahu. Ketika ada orang yang memberikan mereka kepercayaan, itu juga sebuah hal yang penting tentunya untuk orang tua memberikan rasa percaya kepada anak. Gitu sih. Oke, bagaimana sih menurut Ibu peran pemerintah harus seperti apa? Baik di tingkat kabupaten atau maupun di nasional itu sendiri dalam mendukung implementasi PKRS itu sendiri. Mungkin dari Bu Yeni mau? Kalau harapan kami dari pemerintah, istilahnya kalau kita kan dari Dinas Pendidikan ya, istilahnya dari Dinas Pendidikan sendiri sih kami harapkan itu memberikan ruang pada kami untuk menempatkan, setidaknya seandainya itu belum bisa masuk pada kurikulum ya, karena untuk masuk pada kurikulum tentunya juga banyak pertimbangan, banyak hal-hal yang harus dipertimbangkanlah di situ pada para pemangku kepentingan tersebut. Setidaknya kami diberi ruang untuk memberikan materi PKRS tersebut, karena ini istilahnya sangat penting untuk diberikan kepada anak-anak gitu, dan sangat dibutuhkan. Karena meskipun mereka nggak bilang gitu, karena ini sesuai dengan masanya mereka. Kalau ini tidak kita diberi ruang tersendiri, ya alhamdulillah ini masih ada program co-kurikuler sehingga kita bisa menempatkan di situ. Kalau hanya sekedar penyisipan di mapel, saya rasa kurang maksimal. Karena apa?
kan masih sepotong-potong Bu kalau disisipkan di mapel. Misalkan kayak diberikan di IPA. Di pelajaran mata pelajaran IPA sendiri kan hanya materi tentang anatomi tubuh aja ya kan. Misalkan kemudian kalau di olahraga dia hanya tentang fisik saja, tentang kesehatan fisik saja kan masih sepotong-potong. Kemudian kalau di pelajaran agama juga tentang bagaimana bersuci atau setelah mimpi basah misalkan apa yang harus dilakukan kan hanya sepotong. Tapi sementara PKRS sendiri ini kan materinya satu kesatuan ya, menyeluruh gitu. Jadi minimal kami diberi ruang atau diberi tempat gitu untuk melaksanakan memberikan materi ini pada anak-anak. Gitu. Kita tidak muluk-muluk, tidak istilah harus menuntut gitu loh. Kita menerima saja tapi minimal diberi ruang untuk memberikan itu pada anak-anak itu saja. Oke, adanya ruang khusus untuk pembahasan PKRS. Mungkin dari Bu Fat sendiri ada nggak sih? Ini karena kami awalnya untuk implementasi PKRS itu juga atas undangan dari YGSI ya. Dan ternyata YGSI itu kerjasamanya berakhir untuk bulan Agustus tahun ini. Iya. Itu kami alhamdulillah di dalam perjalanan itu ternyata banyak langkah yang dilakukan oleh YGSI untuk menindaklanjuti jangan sampai ketika kerjasama itu berhenti pada tahun ini itu PKRS kemudian berhenti juga. Itu enggak. Mereka juga melakukan langkah di mana satu untuk di Kementerian Agama itu mereka itu juga sudah berkolaborasi dengan Kemenak Jombang, kemudian dengan Kemenak Pusat. Nah, untuk mengimplementasikan PKRS, salah satunya yaitu tentang adanya revisi modul. Revisi modul untuk PKRS itu sudah mulai dilakukan untuk madrasah ya. Jadi modul kelas 7 dan modul kelas 8 itu sudah direvisi dan insya Allah ini bulan Agustus ini di launching dan bisa dipakai atau diterapkan di madrasah. Jadi nanti insya Allah tidak hanya madrasah kami, mungkin madrasah-madrasah yang lain di mana nanti para master teacher itu tetap dilibatkan seperti itu. Dan dukungan dari Kemenak Jombang sendiri itu juga sudah sangat luar biasa. Jadi Bapak Muhajir selaku Kepala Kementerian Agama Kabupaten Jombang itu memberikan support yang luar biasa tentang penerapan PKRS karena beliau itu juga punya program SRA Sekolah Ramah Anak di mana salah satu hal yang penting untuk diterapkan di SRA tersebut adalah PKRS seperti itu. Jadi untuk implementasinya sudah ada support ya. Tapi harapan saya ya ke depan itu kemarin ketika ada pertemuan di Gedung Bung Tomo kami sudah menyampaikan kepada di situ kebetulan ada perwakilan dari Bupati Jombang yaitu Kepala Dinas P3A tentang supaya PKRS itu tidak hanya diterapkan di sekolah atau madrasah tertentu tetapi lebih meluas karena pentingnya PKRS. Nah, akhirnya ada sambutan baik dari beliau di mana beliau nanti akan mengajak para master teacher untuk berdiskusi bersama memformulasikan tentang bagaimana implementasi PKRS di lembaga, apakah nanti dijadikan mulok atau dalam bentuk yang lain seperti itu. Insya Allah itu nanti akan direalisasi. Oke, masih wacana ya Bu ya untuk. Iya, Insya Allah. Semoga ini menjadi realisasi di tahun ini. Tapi walaupun tapi saya tetap optimis ya. Tapi saya tetap ini tanpa itu pun kami tetap mengimplementasikan PKRS di lembaga kami karena mengingat pentingnya PKRS itu. Betul. Meskipun istilahnya belum untuk mencapai itu karena banyak yang harus dipersiapkan dan bagi yang atasan kami ini mempersiapkan itu juga tidak mudah. Tapi yang terpenting kami ini di bawah tetap melaksanakan itu. Apalagi untuk master teachernya mungkin bisa berbagi kepada sekolah-sekolah yang lain yang karena bandingannya kalau sekolah negeri ya di Jombang ada 48 hanya ada 4 sekolah master teachernya. Nah ini kan perbandingannya berapa lah seandainya ini diberi ruang mungkin diberi waktu untuk
saling berbagi ini tadi ya, semoga aja bisa dilaksanakan di sekolah-sekolah. Iya, karena perbandingan dari sekolah yang mendapatkan pendidikan PKRS dan yang tidak itu sangat kecil. Itu kan kami dari 4 master teacher itu melakukan pelatihan tidak hanya di lembaga kami juga sudah mengimbaskan kepada sekolah, mengundang semua guru, mengundang semua guru di sekolah lembaga lain. Itu kemarin dari Dinas Pendidikan itu ada 32 lembaga. Terus kemudian dari Kemenak itu juga ada seperti itu. Jadi kami insya Allah, maksudnya kan memang belum semuanya ya, tapi secara bertahap. Dan kabar baiknya kemarin madrasah-madrasah yang sudah mendapatkan pengimbasan itu juga ternyata sudah mengimplementasikan juga. Wow, luar biasa. Artinya mereka itu juga sudah tanya tentang, ketika kan kami juga sudah menyampaikan ya, kalau misalnya ada beberapa hal yang perlu kita didiskusikan, monggo gitu ya. Ternyata mereka menyambut baik dan ada langkah di mana mereka itu juga menanyakan beberapa hal terkait dengan implementasi PKRS di lembaga mereka. Dan kabar baiknya juga itu kami juga diminta untuk di beberapa lembaga. Kemarin saya pribadi itu di MTS Darussalam Ngesong, kemudian di MTS Safiyah untuk memberikan materi PKRS gitu. Jadinya sekolah-sekolah yang sudah terdampak dari adanya PKRS ini dengan adanya sosialisasi tadi menerapkan itu ke sekolah-sekolahnya gitu. Itu tentunya menjadi dampak yang baik untuk Kabupaten Jombang, terutama di lingkungan pendidikan, apalagi mengingat usia SMP dan MTS tadi adalah usia peralihan. Ini program ini harus terus dijalankan tentunya gitu. Meskipun programnya selesai, kita usahakan mari kita kita terus implementasikan PKRS itu sendiri. Mengingat dampaknya yang luar biasa di anak, tentunya ini semoga menjadi catatan untuk semuanya. Mungkin di pemerintahan Kabupaten Jombang bisa memberi ruang khusus untuk adanya PKRS ini sendiri. Oke, mungkin monggo Ibu barangkali bisa memberikan satu pesan untuk guru dan sekolah lain yang ingin mengimplementasikan PKRS. Apa yang ingin jenengan sampaikan? Harapan saya sekecil apapun yang bisa kita lakukan terkait dengan PKRS ini. Ya, entah itu dalam bentuk di kokurikuler atau yang kalau di Kemenak itu sudah ada mulok tersendiri, atau mungkin kalau di sekolah lain itu yang belum mendapatkan ruang itu entah awalnya masih disisipkan dulu atau seperti apa, sekecil apapun lakukan mengenai PKRS ini untuk disampaikan kepada anak-anak. Karena sekecil itu bisa menjadi obat bagi anak-anak ini, bisa menjadi kayak semacam air gitu, bisa menyirami gitu bagi anak-anak yang butuh wawasan, butuh pendampingan terkait perkembangan dirinya. Kalau dari Bu Fat sendiri nih, ada nggak sih satu pesan untuk guru dan sekolah lain yang ingin mengimplementasikan bagaimana PKRS di sekolah itu? Ya, pesan saya kepada mereka yang jelas bahwa PKRS penting untuk kita terapkan atau implementasikan di lembaga semuanya ya. Mengingat tentang latar belakang atau kejadian-kejadian yang berkaitan dengan pentingnya implementasi itu. Terus kemudian kita sampaikan kepada mereka bahwa PKRS itu bisa diimplementasikan dalam banyak hal dengan berbagai cara. Bisa dengan ekstrakurikuler PKRS itu sudah ada di MTS 15. Kemudian dari tadi sisipan pembelajaran, jadi bisa masuk ke IPA atau masuk ke agama atau BK atau penjas seperti itu ya, atau bisa melalui ekstra PMR karena ekstra PMR ya. Terus kemudian bisa juga melalui P5 atau kokurikuler, dan bisa juga itu melalui mulok. Ini harapan saya itu malah lebih ke mulok, karena mulok itu kan
karena gini. Khusus gitu Bu. Iya, PKRS itu Nggih. kan ada 2 modul kelas 7 dan modul kelas 8. Nggih. Modul kelas 7 itu ada 25 topik ya. Terus kemudian modul kelas 8 itu ada 20 topik. Nah, dengan adanya 25 topik dan 20 topik itu kalau tidak terjadwal saya rasa kurang bisa optimal. Nggih. Tapi ya ini tadi pesan saya, lakukan apa yang bisa seperti yang tadi Ibu Yeni sampaikan dalam bentuk mungkin ekstra atau dalam kokurikuler atau sisipan pembelajaran atau bisa jadi mulok itu sendiri Oke. gitu. Ini bisa nih buat guru-guru atau semua teman-teman online yang mendengarkan ini, gak hanya guru sih. Mungkin nanti bisa diterapkan juga di rumah terkait bagaimana menjaga anak, menjadwalkan jam tidur, jam pulang, jam bermain, jam itu juga bentuk dari PKRS itu sendiri ya Bu ya, untuk peran pesan di orang tua nih. Kalau tadi nih dari guru kan, dari ibu-ibu nih udah menjelaskan terkait bagaimana jika ada sekolah yang ingin mengimplementasikan PKRS bisa disisipkan di pembelajaran, terus kemudian atau ekstra atau di PMR itu sendiri ya. Terus kemudian bisa jadi lebih ke mulok ya, muatan lokalnya atau kokurikuler bisa. Kemudian harapan apa sih Bu? Harapan Ibu dapat dijalankan dengan baik dan menjadi upaya nyata dalam mencegah kekerasan di sekolah ini sendiri. Apa harapan Ibu agar PKRS ini dapat dijalankan dengan baik dan menjadi upaya nyata dalam mencegah kekerasan seksual di lingkungan pendidikan? Ya, nah ini harapan saya ya, itu karena materi dalam PKRS itu kan ada materi khusus membahas bab tentang kekerasan. Yang pertama itu subtopiknya itu adalah kekerasan dalam pacaran. Terus yang kedua itu kekerasan yang berbasis gender ya. Nah, ini harapan saya adalah terjadi penurunan angka-angka dari kekerasan tersebut dengan cara menyampaikan kepada siswa. Itu ada 3 hal yang kita sampaikan yang berkaitan dengan kekerasan. Yang pertama itu adalah pemahaman kepada pelaku kekerasan tentang dampak-dampak dari kekerasan itu sendiri. Jadi itu kita berikan pemahamannya. Terus yang kedua itu kepada korban. Nah, kepada korban itu sebisa mungkin kita berikan keterampilan bagaimana cara mengatasi kekerasan yang mereka terima. Dan kalau mereka ternyata tidak mampu untuk mengatasi, mereka melakukan pelaporan seperti itu. Terus kemudian untuk yang ketiga itu adalah untuk saksi atau seseorang yang melihat. Nah, itu kita ajarkan keterampilan juga untuk menyampaikan apa yang mereka lihat. Jadi mereka harus berani speak up. Seperti itu. Dan dari apa yang sudah kita sampaikan, ya harapannya adalah terjadi penurunan angka kekerasan itu sendiri ya. Walaupun maaf ya, angka kekerasan itu ya harapannya menurun, tapi harapan yang paling utama adalah keberanian korban untuk melapor, keberanian saksi untuk melaporkan juga, dan dari pelaku itu supaya tidak melakukan kekerasan. Oke. Tentunya ini juga jadi harapan besar untuk kita semuanya ya, terjadi penurunan angka di angka kekerasan itu sendiri, terkait bagaimana korban itu berani untuk menyampaikan atau ada keterampilan untuk bisa ketika kamu mendapatkan hal-hal seperti ini, kamu tuh harus berani untuk lapor, kamu harus berani bercerita ke orang yang kamu percaya gitu ya Bu. Dan untuk anak-anak yang melihat kejadian hal itu juga diberi pengetahuan bahwa kami juga harus berani untuk speak up terkait apa yang kamu lihat, jangan takut gitu kan Bu. Kayak anak-anak kan kadang kan takut ya ikut-ikut kayak gitu, mungkin mereka merasa bahwa aku nggak berani, aku takut nanti gini. Mungkin itu karena kurangnya adanya PKRS itu tadi ya. Nah, dengan adanya PKRS harapannya bisa memberikan pemahaman terkait adanya dengan saksi dan korban atau bahkan pelaku itu sendiri agar tidak mengulangi kekerasan itu kembali. Atau dari Bu Yeni sendiri? Satu lagi boleh nambahin ya? Iya. Itu kalau tadi kan ketika penanganan ya. Nah, untuk yang pencegahannya itu adalah
mereka supaya tidak mengalami kekerasan, mereka harus paham tentang apa yang harus mereka lakukan, karena kekerasan itu bisa datang dari siapa saja, terutama dari orang-orang terdekat mereka. Iya, benar. Seperti itu. Jadi mereka harus waspada kepada orang-orang terdekat, terutama ketika orang-orang terdekat itu melakukan hal-hal di luar kebiasaan, seperti menyentuh pada bagian tubuh yang sepatutnya tidak dilakukan. Jadi kita ajarkan juga seperti itu. Jadi mana yang boleh, walaupun kepala boleh disentuh ya, tapi kalau kepala caranya nyentuhnya itu juga beda loh ya, maksudnya gitu ya. Itu juga harus diwaspadai apa yang harus mereka lakukan untuk mencegah seperti itu. Pencegahannya ya Bu. Iya. Dari segi sisi anak sendiri gitu ya. Harus paham mengenai bagaimana bahwa semua kekerasan itu bisa terjadi di mana saja dan siapa saja bisa jadi pelaku dari kekerasan itu sendiri. Oke. Kemudian dari Bu Yani sendiri, harapan jenengan untuk PKRS ini? Harapannya saya selain itu dari siswa, tentunya dia seperti yang disampaikan Bu Fat yang sudah cukup jelas itu, harapan yang terbesar dan terakhir adalah tercipta sekolah yang aman dan nyaman sebagai rumah mereka. Yaitu biar mereka itu istilahnya mau berangkat sekolah ini semangat. Saya mau belajar di situ karena saya di situ tuh merasa saya aman, saya nyaman dengan teman, saya dihargai oleh teman, saya dihargai oleh guru saya, oleh sahabat saya. Nah ini kan karena mereka masa-masanya belajar. Apalagi program pemerintah sekarang kan wajib belajarnya sudah 13 tahun ya. Nah, sudah nggak 12 tahun lagi kan Bu, sudah 13 tahun lagi. Nah untuk anak usia-usia seperti itu tugas utama mereka kan belajar. Tentunya biar mereka itu dapat belajar dengan aman dan nyaman. Nah makanya butuh PKRS itu untuk terus diterapkan. Oke, luar biasa. Tentunya dengan lingkungan sekolah yang nyaman dan sehat akan membuat mereka jadi nyaman ketika ada pembelajaran di sekolah. Gitu. Benar-benar. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Yeni dan Bu Fatimah. Semoga praktik baik yang kita dengar hari ini bisa menginspirasi, menggerakkan sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Jombang, untuk berani memulai, berinovasi, dan berkomitmen menjalankan PKRS sebagai benteng pencegahan kekerasan di satuan pendidikan. Karena ketika guru teredukasi, siswa terlindungi, dan ketika sekolah berdaya, masa depan generasi pun terjaga. Oke, sekian dari podcast kita hari ini. Terima kasih Bu Fatimah dan Bu Yani, luar biasa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.